warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udina Zahra dari mahasiswa Universitas Kuningan, Pak, dari Fakultas Ilmu Komputer, juga dari kelas SI 2022-04. Dan untuk salah satu tugas mata kuliah saya tentang pemberdayaan masyarakat mengenai potensi desa yang ada di Desa Anggrawati, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka ini. Izin bertanya, Pak, apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Anggrawati ini? Sumber daya alam yang di Desa Anggrawati itu diantaranya ataupun pada umumnya sama dengan desa lain itu di bidang pertanian. Itu selain di bidang pertanian, mungkin di bidang pariwisata yang perlu dikembangkan, walaupun kapasitasnya cukup atau lumayan memakan waktu dan biaya yang banyak gitu. Tapi yang pasti potensi di Desa Anggrawati yaitu pertanian, yaitu pertanian padi dan jagung. Bahkan Anggrawati salah satu penghasil jagung terbanyak di Kecamatan Maja yang lokasinya yaitu di daerah Dusun Cadas. Itu kalau untuk di Anggrawati atau di Mekarwati, kan Anggrawati terbagi 3 blok. Pertama blok Mekarwati, kedua blok Cimuncang, dan ketiga blok Cadas. Nah, kalau untuk pertanian padi hampir semuanya Mekarwati. Kalau untuk pertanian jagung terfokus di blok Cadas. Itu di bidang pertanian. Selain itu potensi desa yaitu UMKM mungkin, walaupun sifatnya UMKM belum sampai punya nama yang dikenal orang banyak. Itu di antaranya UMKM yang di Blok Cadas, yaitu ada rajut, ada opak, pembuatan opak dan pembuatan bawang itu. Dan ada juga mungkin di bidang kesenian gitu ya, untuk pemuda yang bisa ataupun bergabung dengan grup kesenian. Ada juga yang membuat grup seperti itu gitu, dan berjalan. Mungkin itu diantaranya potensi alam dan mungkin non alam dari tambahannya gitu. Selanjutnya, bagaimana kondisi infrastruktur desa yang mendukung pembangunan potensi desa seperti jalan, listrik, dan air bersih? Apa saja yang perlu ditingkatkan? Nah, potensi Desa Anggrawati dari infrastruktur dalam proses pertama dalam menuju potensi pertanian, yaitu sudah beberapa titik dibangun JUT, jalan usaha tani, itu jalan usaha Cikuruli dan juga di Cadas gitu. Selain itu juga potensi yang lainnya, saluran irigasi juga diperbaiki gitu. Dan dari segi tata lingkungan hidup, terutama untuk kita sebagai kebutuhan manusia, itu peningkatan air bersih gitu. Yang alhamdulillah di Mekarwati sudah hampir semuanya 98% lah itu kita diadakan buat pipanisasi water meter itu. Dan tahun sekarang di Blok Cadas sedang atau mau digarap itu 1 RW, dan insya Allah untuk tahun depan Blok Cimuncang semuanya Desa Anggrawati, rencana Pak Kepala Desa yang sekarang untuk pipanisasi water meter bisa semuanya dilaksanakan. Itu mungkin salah bentuk penunjang dari infrastruktur. Selain itu juga mungkin ada sarana olahraga yang telah dibangun di Blok Cimuncang gitu. Mungkin diantaranya itu. Selanjutnya, adakah potensi ekonomi yang dimiliki desa ini seperti perikanan, peternakan, atau usaha kecil lainnya, Pak? Potensi di bidang ekonomi tentunya berkesinambungan dengan bidang pertanian. Artinya pertanian meningkat, tentunya ekonomi meningkat. Itu oleh karena itu makanya desa terus melakukan pembenahan di bidang pertanian, salah satunya itu penunjang infrastruktur
faktornya supaya dengan tujuan apa? Tujuannya supaya hasil panen petani meningkat dengan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan juga ada salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi itu, selain dari bidang pertanian yang tadi diceritakan, juga UMKM yang tadi contohnya yang opak ataupun yang pabrik bawang misalkan, itu kami fasilitasi juga dalam hal-hal perizinan, pembuatan IB dan segala macamnya. Mungkin itu untuk sementara. Apa saja sih produk unggulan dari desa yang dapat disebarluaskan di pasaran? Ya, produk unggulan, kalau untuk produk unggulan tadi contoh dari pertanian itu sifatnya sudah umum ya. Kalau padi semua orang juga tahu, dari jagung juga sama gitu ya. Jadi, di antaranya mungkin dari UMKM bawang, opak, rajut mungkin itu, dan mungkin ada tambahan lah UMKM yang sifatnya udah berjalan tapi mungkin perlu dikembangkan lagi, yaitu kerajinan, yaitu semacam kerajinan sapu mungkin itu. Tapi itu mungkin perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan lagi gitu, karena peningkatannya belum sampai signifikan. Dari potensi yang telah disebutkan, langkah apa saja sih yang sudah diambil? Ya, dari potensi itu kami langkah-langkahnya itu dalam setiap kegiatan di tingkat kecamatan atau kabupaten kami ikut sertakan, kami promosikan. Bahkan kalau misalkan ada setiap kegiatan di desa kita pun sendiri itu kami promosikan dan kami pakai juga produksi tersebut, misalkan konsumsinya kita beli, kita sajikan di acara kegiatan tersebut gitu. Apa saja sih potensi yang sangat ingin dikembangkan oleh desa? Potensi yang sangat ingin dikembangkan itu dalam potensi pariwisata. Tujuan kepada sekarang jangka panjang yaitu ingin menjadikan tempat wisata yaitu di Blok Cinencang, yaitu Situwangi. Jadi dibikin situ, dibikin bendungan besar intinya, dan itu akan menghasilkan dua manfaat. Pertama, manfaat pertanian karena dapat mengairi pesawahan di sekitarnya. Kedua, ingin tujuannya manfaat untuk pariwisata, karena setelah nantinya dibikin bendungan ataupun Situwangi, situ rencana atau master plan para kepala desa ini bikin daerah wisata di sekitar itu. Mungkin ada tempat-tempat lain banyaklah sampelnya ataupun ada di Majalengka, arahnya ke sana itu untuk bisa. Tapi itu memang kapasitasnya cukup lumayan gitu. Tapi walaupun kapasitasnya cukup lumayan, tapi tujuan arah ke sana dan persiapan atau mengarah ke arah sana lagi dilaksanakan oleh proses. Mudah-mudahan bisa sampai. Amin. Selanjutnya, bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa, seperti program pembangunan atau kegiatan komunitas? Oh ya, peran masyarakat kami desa melibatkan semua unsur kalangan masyarakat, baik itu unsur dari kelembagaan kami ataupun masyarakat Panumi ataupun kelembagaan yang sifatnya komunitas-komunitas tersendiri. Salah satu contoh ada komunitas Buni Maca yang ada di Cadas. Itu pemuda membentuk suatu kelompok tersendiri bergerak di bidang literisasi, yaitu perpustakaan, walaupun kapasitasnya masih kecil gitu, tapi mereka beranjak dari nol. Alhamdulillah kita dorong dan sampai kemarin ikut lomba di tingkat nasional, yaitu cerita desa
yang ngambil ceritanya itu adalah Gebrang Tunggila gitu. Sempat datang, sempat ikut gitu, tapi ya mungkin apa namanya belum mencapai hal maksimal gitu. Tapi ikut sertanya juga kami sudah mengapresiasi gitu. Tidak kami menuntut supaya menang. Itu mungkin salah satunya. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi Desa Amrawati ini dalam Ya. pengembangan potensi yang dimiliki? Oh ya, tantangannya yaitu faktor utamanya mungkin sumber daya manusia. Itu kami menyadari tingkat pendidikan di desa kita, terutama Amrawati, masih belum sifatnya apa namanya pendidikan masyarakatnya masih sebagian hampir 70 atau 60% masih pendidikannya minim lah sifatnya. Itu sekitar di data sekitar 30% atau 40% yang punya berpendidikan, dan itu juga bekerja atau berada bukan di desa kita gitu kan, ada bekerja di luar gitu. Hanya sedikit sekali yang apa namanya berpendidikan mumpuni terus tinggal di desa kita dan mengembangkan ilmunya ataupun wawasan desa itu sangat sedikit sekali. Jadi kendala utamanya menurut kami yaitu di sumber daya manusianya. Mudah-mudahan kedepannya generasi muda apa namanya bisa meraih ilmu atau pendidikan yang bisa melakukan di desa tempat sendiri gitu. Walaupun istilahnya mungkin prospeknya kan wah pun sudah meninggal di kota di sana kan dari kota tekar sendiri, maka kadang ya itulah mungkin PR gitu bagi semua. Bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam mendukung potensi desa? Dalam mendukung potensi desa, kami kebijakan-kebijakan itu yaitu tertuang dalam perencanaan rencana kerja pemerintah dalam setiap tahun. Itu potensi-potensi diantaranya itu potensi sumber daya manusia ataupun potensi alam ataupun potensi ekonomi atau budaya dan segala macamnya kami tuangkan di perencanaan setiap tahunnya. Di antaranya dalam masalah pendidikan di tahun depan literisasi atau menginginkan daya membaca warga masyarakat Amrawati meningkat gitu. Selain di desa sendiri akan ditingkatkan bekerjasama dengan pihak pendidikan sekolah, walaupun tantangan untuk membaca di zaman sekarang kalah sama gadget kan gitu gadget, tapi itu mungkin kami akan coba diantaranya itu ditambah lagi yang tadi disebutkan kan penunjang untuk potensi tadi apa namanya terus melaksanakan atau menyelesaikan infrastruktur yang mendukung arah pertanian itu ataupun arah pembangunan olahraga dan bahkan olahraga sendiri. Rencana dalam perencanaan kepala desa sekarang yaitu ingin membuat suatu tempat sarana olahraga yang mumpuni yaitu sifatnya kuat. Mungkin itu salah satunya. Yang terakhir, apa harapan dan visi untuk pengembangan potensi desa di masa depan? Ya, harapannya yaitu menjadikan desa ataupun masyarakat Amrawati maju, artinya maju itu dalam segala semua aspek itu. Tapi yang menjadi fokus utama yaitu masyarakat atau desa Amrawati yang dikatakan maju, salah satu ataupun kunci ataupun penilaiannya yaitu dikatakan masyarakat ekonominya maju bila mana pendapatan masyarakatnya meningkat gitu, ataupun pendapatan per kapita suatu tempat atau suatu negara meningkat, itu bisa dikatakan maju kan seperti itu. Perencanaan untuk meningkatkan itu yaitu kita melihat dalam konteks yang ada di depan mata. Apa itu? Mata pencaharian
masyarakat Amrawati pada umumnya itu petani. Desa, PR desa dan semuanya mungkin gimana caranya produksi pertanian meningkat, itu fokusnya. Karena sudah suatu otomatis kalau pertanian atau hasil produksinya meningkat, otomatis ekonomi masyarakat secara langsung pun meningkat. Contoh sekarang garapan sawah misalkan ya, satu juru kalau di sini satu juru misalkan 10 karung dapat panen. Dihitung dengan operasional itu minim bahkan plus lah bahasa Sunda. Yang bagaimana masyarakat bisa meningkat ekonominya, ai penghasilannya sakitu-kitu kene kan gitu. Nah PR kita bagaimana caranya produksi tani misal tadi tidak sajuru 10 karung bisa sajuru 15 karung atau 20 karung. Itu kan dengan otomatis pendapatannya meningkat. Itu tanpa kita harus memberikan bantuan ABCD gitu. Mungkin tujuan utamanya arah sana. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan Sama-sama. penjelasannya. Penjelasan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga saya juga bisa berkontribusi dalam pengembangan potensi desa, Pak. Ya. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.